Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الدين، أعزكم الله. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang barakah ini kembali Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu, majlis zikir kita. Mudah-mudahan menjadi cahaya dalam kebaikan kita dan kehidupan kita, dan penerang dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ilmu adalah nur. Ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita, yang akan membimbing kita. Mudah-mudahan yang kita pelajari bisa kita amalkan dan bisa kita jaga dengan cara mempraktekannya dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan kita diberi pula izin untuk mendapatkan minum di telaga yang telah disediakan Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, kaum muslim dan muslimat, Pagi ini kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid pada halaman 314. Halaman 314. Ini bab yang ke-40, ya, babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab yang menjelaskan orang yang mengingkari sesuatu dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bab sebelumnya adalah tentang bertahkim kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bab ini, bab yang ke-40, di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan satu bab, yaitu orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah firman Allah Tabaraka wa taala sebagai bentuk dalil dan penguat dari apa yang ia sampaikan pada bab daripada kitab ini. Wa qaulillahi taala, dia mengatakan, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum yakfuruna birrahman. Wa hum yakfuruna birrahman. Mereka, di sini maksudnya para kufar Quraisy, yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Ar-Rahman, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani nama ini, mengingkari nama Ar-Rahman. Nah, berkata Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Saleh Al-Fauzan dalam bab ini, di dalam penjelasan bab ini, beliau mengatakan tamamul ayati, artinya dari
sempurnanya ayat yang di atas yang menjadikan dalil pada bab ini oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, maka dia mengatakan tamamul ayah qul huwa rabbi, katakan wahai Muhammad, huwa rabbi, dia adalah Rabb saya, Rabbku, la ilaha illahu, tiada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Ya, ini menunjukkan sebuah penekanan dari Allah Azza wa Jal, siapa Allah, dialah Rabbku yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali dia, ya, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, maka kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku, ya, bertaubat, atau tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah, lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang munasabatul bab li kitab tauhid. Ini salah satu bentuk cara Syekh Shalih Fauzan menjelaskannya, apa ya ketersesuaian bab ini dengan bab kitab tauhid secara umum. Berkata Syekh Shalih Fauzan, lamma kana tauhidu thalathata anwa', tatkala tauhid itu terbagi kepada 3 jenis, ya, 3 bentuk. Tauhidur rububiyah, di mana yang pertama adalah tauhidur rububiyah, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala di dalam ciptaan, penciptaan langit dan bumi, penciptaan apa yang ada di antara keduanya, mengatur semesta alam, menurunkan hujan, menumbuhkan, menghidupkan, mematikan. Semua perbuatan itu kita nisbatkan kepada Allah Tabaraka wa taala, ya, dinamakan dengan tauhid ar-rububiyah. Ya, di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Fatihah yang sudah kita sering, ya, kita baca dan bahkan kita baca di dalam salat kita, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, huwa al-qadir wal khaliq, dialah yang menciptakan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tauhidul ilahiyah atau uluhiyah, disebutkan di sini. Yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah atau al-ilahiyah, di mana maknanya adalah kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Ya. Doa adalah ibadah, tidak boleh kita berikan atau kita minta kepada selainnya. Nazar adalah ibadah, kita tidak boleh menazar kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Begitu juga dengan menyembelih adalah ibadah, tidak boleh kita sembelih untuk yang lain. Tidak boleh kita sembelih hewan kita, sapi kita, kerbau kita, dan apapun hewan ternak kita misalnya, lalu kemudian kita peruntukkan kepada yang lain, seperti penghuni gunung, penghuni laut, penghuni sungai dan sebagainya. Ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Dan konsekuensi daripada tauhidur rububiyah adalah tauhidul uluhiyah. Di saat kita meyakini Allah lah yang berkuasa mencipta langit dan bumi, maka semestinya kita sudah menyerahkan ibadah kita kepadanya. Inilah tauhid al-uluhiyah, yang merupakan tauhid al-ibadah, di mana kita menyerahkan ketaatan kita, ya, amal saleh kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga, wa tauhidul asma was sifat. Yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Kita mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah fayu'minuna bi jami'i, ya, bima jaa fi kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengimani seluruh apa yang, ya, ada di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nusus asy-syar'iyyah tsabitah, dari nas-nas, ya, syar'i yang telah ditetapkan oleh, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, min ghairi ta'tilin wala ta'wilin, tidak menolak makna daripada nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, dan juga tidak mentakwil, ya, min ghairi takyifin wala tamtsilin, dan juga tidak kita mengatakan bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla seperti apa, dan juga kita tidak mengatakan bahwa, ya, sifat Allah sama dengan sifat makhluk, ya. Fa inna Allah Azza wa Jalla, ya, sesungguhnya Allah Tabaraka wa taala, ya, yaliku bi jalalihi wa sifatihi, ya, Allah Azza wa Jalla, ya, sesuai dengan sifat dan keagungannya bagi Allah Tabaraka wa taala, wala tumathilu, ya, sifat al-makhluqin,
Dan sifat Allah tidaklah sama dengan sifat makhluk. Ya, ketika kita mengatakan Allah Azza wa Jalla, maka salan, ya, ketika Allah katakan ya Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, ya, dia beristiwa di atas aras. Kita katakan bahwa ya bahwa Allah Azza wa Jalla ya beristiwa di atas aras sebagaimana Allah Azza wa Jalla sampaikan atas apa di atas dirinya. Lalu kemudian kita katakan laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Nah, inilah ya ketika tauhid terbagi kepada tiga bentuk: tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma' was sifat. Wa kana al-imanu billahi la yahsul illa bi tahaqquqi hadhihi thalatha. Maka sesungguhnya keimanan tidaklah tercapai, tidaklah terwujud kecuali kita ya mewujudkan tiga perkara ini. Kecuali kita mewujudkan tiga perkara ini dalam kehidupan kita. Ya, makanya ketika orang-orang kafir Quraisy mereka meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi, tapi mereka tidak menyerahkan ibadah mereka, maka mereka tidak disebut dengan muslim atau tidak disebut dengan yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia mengatakan, Syekh Saleh mengatakan bahwa ketika iman kepada Allah tidaklah terwujud kecuali dengan mewujudkan tiga poin ini dalam kehidupan kita. Nabbahal musannifu bihadzal bab, dan Syekh Muhammad maksudnya di sini ya mengingatkan kita tentang bab ini ala hadzal nau' ya liyubayyina hukma man jahada, ya agar menjelaskan hukum siapa yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah, sekali lagi ikhwah fillah rahimakumullah, ialah mereka berada pada al-wasatiyah. Mereka berada pada sikap pertengahan di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di antara at-ta'ifah, beberapa kelompok dari umat ini, ya, di antara sekte-sekte umat ini yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'attilah, ya, seperti Mu'tazilah wal Khawarij wa ahlul kalam, ya, mereka mengingkari dan kemudian mereka mentakwil, bahkan mentakwil nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan makna babu man jahada, ay annahu yakfur bidzalik. Sesungguhnya dia mengingkari ya sifat ya daripada sifat nama atau dari nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Wahum di sini siapa? Ay kuffaru Quraisy wa hum yakfuruna birrahman. Ya, orang kafir Quraisy, ya mereka mengingkari nama dan sifat Allah tabaraka wa taala. Yakfuruna birrahman ay yajhaduna hadzal ism. Mereka mengingkari, tidak percaya dan tidak beriman dengan nama Ar-Rahman ma'imanihim billah, padahal mereka meyakini iman kepada Allah Azza wa Jalla. Farrahmanu ismun min asma'illah. Maka Rahman, Ar-Rahman, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. War-rahmatu sifatun min sifati. Ar-Rahman nama Allah, war-rahmah sifatun min sifatihi. Jadi ketika kita ya meyakini bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka pada setiap nama ada sifat Allah Azza wa Jalla. Pada setiap nama ada sifat. Dan itulah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah, ya, di mana dalam bab ini itsbat ma asbatallahu taala li nafsi, dan kita menetapkan nama Allah Azza wa Jalla bagi dirinya, ya, min ghairi ta'tilin wala takyid wala ta'wilin wa min ghairi ya takyifin wala tamthilin. Kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifatnya, kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla berdasarkan namanya, sifat-sifatnya, tanpa kita menolak sifat-sifat Allah dan tanpa kita mentakwilnya. Tidak boleh mentakwilnya nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, makna kata qul
pada ayat pada kesempurnaan ayat ini, ya Muhammad. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi kita, khitab untuk Nabi kita Muhammad, ya Muhammad, ya. Raddan alaihim fi kufrihim birrahman. Berikan jawaban atau ya terhadap kekufuran mereka, terhadap Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla, nama Allah Subhanahu wa taala. Huwa Rabbi, ay Ar-Rahmanu Azza wa Jalla wa Rabbi wa in kafartum bih. Ya, Allah Ar-Rahman, dia adalah Rabb saya. Katakan wahai Muhammad, huwa Rabbi, katakan dia adalah Rabb saya. Ya. Wa in kafartum bika, walaupun kalian, meskipun kalian tidak beriman, meskipun kalian menolak, tapi dia adalah Rabb saya. La ilaha illahu, ay la ma'buda bihaqqin siwa. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Naam. Alaihi, ay la ala ghairi. Maksudnya bahwa kita bertawakal kepada Allah semata. La ala ghairi, tidak kepada yang lain. Kita tahu makhluk yang lemah, kita tahu adalah hamba yang terbatas. Maka lakukan usaha dan bertawakal kepadanya. Tawakkaltu ai maknanya fawwadtu umuri kullaha ilaihi wa'tamadtu alaihi. Makna tawakal adalah di mana kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, kemudian kita bersandar kepadanya. Ini sifat seorang hamba yang beriman kepada Allah, adalah kita serahkan urusan kita kepadanya dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi matab, ay marji'i wa taubati. Maknanya kepadanya lah aku kembali dan kepadanya aku bertaubat. Hanya kepada Allah. Jika kita bersalah dalam kehidupan ini, maka kepadanya kita minta ampun, kepadanya kita ya harus menyerahkan urusan kita, dan kepadanya kita beristighfar. Kita minta ampun atas kesalahan-kesalahan kita, ya, dan kita bertaubat atas kekhilafan kita. Inilah kata makna daripada makna ma'ani al-mufradat, ya, yang ada pada bab maupun ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pembahasan berikutnya, ikhwah fillah rahimakumullah, setelah menjelaskan ma'anil kalimat, maka Syekh Shalih Al-Fauzan masuk kepada pembahasan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna global daripada ayat ini apa? Qala anna Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yunkiru ala musyriki Quraisy, mengkari terhadap musyrik Quraisy, orang-orang musyrik dari bangsa Quraisy, juhudahum li ismir rahman, atas penolakan mereka terhadap nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahman bagi Allah Azza wa Jalla. Wa ya'muru rasulahu Muhammadan, dan menyuruh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayarudda alaihim hadzal juhuda wa yu'lina, agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak, ya, apa yang mereka memberikan jawaban atau tolakan terhadap apa yang mereka lakukan. Wa yu'lina imanahu bi rabbih, agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiklankan, menjelaskan, menampakkan keimanan dia kepada Rabbnya. Jadi Allah menyuruh nabinya untuk menjawab, ya, sikap mereka yang menolak terhadap nama Allah Ar-Rahman, dan Allah juga menyuruh untuk apa? Memperlihatkan bahwa Allah adalah Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahu subhanahu huwa alladhi yastahiqqul ibadata wahdah, bahwa sesungguhnya Allah lah yang berhak disembah, ya, semata, tidak ada yang lain. Hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang kita berikan ibadah dan ketaatan kita, ya, hanya Allah kita berikan salat kita, hanya Allah untuk kita berikan, ya, puasa kita, seluruh ketaatan dan amal saleh kita, la siwah, dan tidak kepada yang lainnya. Wa yatawakkalu alaih, kemudian kalau kita sudah, ya, menjalankan kehidupan, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yurja'u ilaihi fi jami'il umur, dan kita kembali, ya, kepadanya pada setiap urusan kita. Wa yutabu ilaihi minadz dzunub, dan kita bertaubat kepadanya
atas segala khilaf dan dosa-dosa kita. Ikhwafillah, hanya kepada Allah kita kembali, hanya kepada Allah kita minta ampun, hanya kepada Allah lah ke tempat kita ya bersandar. Inilah sifat seorang mukmin. Setiap kali dia melakukan ikhtiar dalam kehidupan, maka bertawakkallah engkau kepada Allah tabaraka wa taala dan serahkan seluruh urusan kita kepadanya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, dalam seluruh urusan kita, mahmakan, dalam kondisi apapun, serahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, munasabatul ayati lil bab, ketersesuaian ayat dengan bab ini apa? Ini pembahasan berikutnya, anna juhuda syai'in min asma'illahi wa sifatihi kufrun. Bahwa sesungguhnya menolak ya sesuatu dari nama dan sifat Allah adalah kekufuran. Kenapa? Karena di antara jenis tauhid adalah tauhidul asma' wa sifat. Menetapkan, mengimani, mengesahkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, maka siapapun yang menolak sifat-sifat Allah dan nama-namanya, nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah sebuah kekufuran. Nah, terakhir wafilarakumullah, di dalam pembahasan bab ini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan ma yustafadu minal ayati. Apa kesimpulan bisa kita ambil dari pelajaran pagi ini? Ya, ayat yang sedang kita baca. Yang pertama, anna juhuda syai'in minal asma'i was sifati kufrun. Ya, menolak ya dari sifat-sifat dan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah sebuah kekufuran. Tetapkan nama Allah dan pada setiap nama ada sifatnya, ya kan? Tetapkan namanya dan kemudian pada setiap nama ada sifat yang wajib untuk kita imani. Ya, yang wajib untuk kita imani. Nah, mengingkari, menolak sifat dan nama Allah atau sifat Allah adalah sebuah kekufuran. Yang kedua, wujubul imani bi asma'illahi wa sifatih. Wajib kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wujubut tawakkuli 'ala Allah wat taubati ilaih. Wajib kita bertawakal kepadanya dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawakal kepada Allah. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, engkau sudah berniat, maka tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Serahkan urusan kita. Ya, kita tidak tahu mana yang terbaik dalam keputusan yang kita ambil, tapi ketika sudah berikhtiar dengan semaksimal yang bisa kita lakukan, serahkan urusan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya tawakal adalah ibadah yang mulia. Ya, maka Allah yang akan memberikan kepada kita ya kebaikan yang kita inginkan insyaallah. Yang keempat, wujubu ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Mewujubkan wajibnya ikhlas di dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, tidak boleh kita campuri dengan yang lain. Tidak boleh kita riya, tidak boleh kita sum'ah, apalagi ya kita melakukan ibadah dengan campuran noda kesyirikan wa liyadzubillah. Nah, lakukan setiap ibadah kita dengan ikhlas an-niyah, dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 poin yang menjadi dasar dan pelajaran yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara